Assalamualaikum, halo teman cerita, ketemu lagi di channel Cerita Kita, channel yang berisikan informasi hal-hal bermanfaat seputar tempat wisata, tempat kuliner, tempat menginap, dan lain-lain. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Semoga Allah lancarkan segala urusannya dan Allah berikan rezeki yang halal, berkah, dan thayyib. Amin. Dan seperti biasa, sebelum lanjut nonton video cerita kita, tolong bantu untuk like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Di akhir pekan, kami ajak anak-anak untuk jalan-jalan ke Jakarta. Tepatnya ke Taman Ismail Marzuki. Ada apa sih di sana? Jadi dalam rangka menyemarakan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Sekretaris Negara menyelenggarakan pameran bersama arsip kepresidenan yang bertema Mari ke Nusantara. Ini adalah kali kedua kita mengajak anak-anak ke Taman Ismail Marzuki setelah direnovasi. Dan memang lebih tertata, lebih rapi, dan lebih bagus ya. Kita langsung aja parkir ke lantai 2 dan dari lantai 2 kita nggak perlu lagi untuk turun ke lokasi ya, karena ada jalan yang menghubungkan langsung ke gedung tempat pameran. Dan bagi pengunjung yang tidak membawa kendaraan pribadi, gampang banget, tinggal masuk lurus aja karena gedung pamerannya ada di sebelah kiri. Pameran ini diselenggarakan di Gedung Ali Sadikin, tepatnya di Galeri Emiria Sunasa. Yuk kita langsung aja ke sana ya. Gedung Ali Sadikin atau Gedung Panjang adalah bangunan baru di Taman Ismail Marzuki yang dibangun sebagai bagian dari revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Ada beberapa galeri di Gedung Ali Sadikin ini, yakni Galeri Emiria Sunasa, Galeri Sujoyono, dan Galeri Usman Effendi. Di Komplek Taman Ismail Marzuki yang berdiri sejak 10 November 1968 ini, selain balai pameran, galeri, juga ada Institut Kesenian Jakarta, beberapa gedung teater, galeri arsip, perpustakaan yang sangat bagus, dan planetarium. Sayangnya saat kami ke sana, planetariumnya belum selesai direvitalisasi. Semoga bisa cepat selesai ya. Begitu masuk, kita diminta untuk mengisi buku tamu dan boleh menitipkan barang, tapi boleh juga untuk dibawa. Dan kita langsung disambut oleh Bapak Presiden Joko Widodo beserta mantan-mantan presiden yang pernah memimpin Republik tercinta ini. Ada siapa aja sih? Tahu nggak? Hafal nggak? Yuk kita lihat ya. Ada Presiden pertama Bapak Soekarno, Presiden kedua Bapak Soeharto, Presiden ketiga Bapak B.J. Habibie, dan Presiden keempat Bapak Abdurrahman Wahid, Presiden kelima Ibu Megawati, dan Presiden keenam Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan di belakang itu ada wall of testimony, isinya macam-macam banget ya. Ada yang berdoa untuk diri sendiri seperti pengen jadi menteri, ada juga yang harapan kepada Indonesia, ada juga kritikan. Terserah ya, bebas aja mau menulis apa. Dan ini dibentuk lucu banget, bisa jadi spot foto yang menarik juga loh. Pameran arsip ini intinya menampilkan arsip bahwa Republik Indonesia pernah pindah ibu kotanya pada zaman Presiden Soekarno, dan kini ide tersebut kembali muncul pada masa Presiden Joko Widodo. Biasanya anak-anak itu belajar sejarah selain di sekolah, kalau lagi kita ajak jalan-jalan misalnya ke museum, ke keraton, ke tempat bersejarah. Dan ini baru pertama kali kita ajak mereka pergi ke pameran seperti ini. Dan alhamdulillah mereka sangat antusias banget. Yuk kita mulai dari masa sebelum Indonesia merdeka atau pra-kemerdekaan. Ternyata pada tahun 929 Masehi, ibu kota Mataram kuno pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dan pada tahun 1647, ibu kota Mataram Islam pindah dari Kartosuro ke Pleret. Lanjut mengenai kota Batavia pada zaman Hindia Belanda. Pada abad ke-20 sudah ditetapkan menjadi ibu kota Hindia Belanda dan sudah lengkap infrastrukturnya. Ada Istana Gubernur Jenderal, lapangan upacara, lampu-lampu yang sudah terang di malam hari, tram, dan juga hotel-hotel untuk staycation.
Ketika Jepang sudah mulai menjajah Indonesia, mereka ingin menghilangkan segala hal yang berbau-bau Belanda, termasuk nama Batavia. Karena itu pada bulan Desember 1942, Jepang mengubah Batavia menjadi Jakarta. Dan ini nih hal yang baru kami tahu. Ternyata pada tahun 1920, Bandung itu mulai dipersiapkan untuk menjadi ibu kota pemerintahan Hindia Belanda karena Batavia dianggap sudah tidak layak untuk ditinggali. Yuk kita lanjutin perjalanan kita ke masa Indonesia Merdeka tahun 1945-1949. Dan seperti semua kita sudah tahu ya bahwa Jakarta adalah kota tempat diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi ibu kota pertama Republik Indonesia. Tapi tak lama setelah itu keadaan Jakarta kian hari kian tidak aman. Akhirnya ibu kota pindah ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1949. Yogyakarta menjadi termasyhur oleh karena jiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu, tulis Bapak Soekarno pada akhir tahun 1949. Dan pada akhir tahun 1949 itu pula ibu kota kembali pindah ke Jakarta. Yuk kita lanjut ya ke masa setelah tahun 1949 masih di pemerintahan Presiden Soekarno dan kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto. Bapak Soekarno pernah menyatakan bahwa aku harus membuat bangsa Indonesia bangga terhadap diri mereka. Mereka sudah terlalu lama kehilangan harga diri. Karena itulah beliau memutuskan untuk membangun gedung-gedung bertingkat, jembatan berbentuk daun semanggi, jalan superhighway, dan menamai jalan-jalan tersebut dengan para pahlawan seperti Jalan Diponegoro, Jalan Tamrin, Jalan Cokro Aminoto. Di pameran ini juga tertulis, terdengar kabar rencana menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota negara setelah kunjungan Pak Karno ke Palangkaraya pada tahun 1957. Dan pada tahun 1964, Presiden Soekarno menetapkan bahwa DKI Jakarta Raya ditetapkan sebagai ibu kota dengan nama Jakarta. Pembangunan pada masa Presiden Soekarno dilanjutkan oleh Presiden Soeharto di masa Orde Baru. Pada akhir masa jabatan Presiden Soeharto, beliau memunculkan keputusan Presiden pada tahun 1997 tentang pengembangan Jonggol sebagai kota mandiri. Tapi nggak tahu ya, maksudnya itu sebagai kota mandiri atau sebagai ibu kota, karena memang tertulisnya sebagai kota mandiri saja ya, bukan sebagai ibu kota. Dan pada masa Presiden Joko Widodo inilah muncul ibu kota baru yang bernama Ibu Kota Nusantara atau IKN. Di pameran ini juga ditampilkan maket Ibu Kota Nusantara, sehingga bayangan kita itu semakin nyata ya, kelihatan jelas seperti apa sih nanti kira-kira bentuk dari Ibu Kota Nusantara itu. Sesuai dengan legenda yang tertulis di sisi maket, nomor 1 ini adalah Istana Kepresidenan. Dan ini adalah Balai Kota dan kantor otorita IKN.
Dan ini adalah nomor 10, Hunian Aparatur Sipil Negara atau ASN atau Pegawai Negeri. Dan terlihat nomor 14, komplek yang cukup luas. Ini merupakan komplek tempat peribadatan. Jadi ada masjid dan lain-lain. Dan di samping maket tadi ditampilkan sejarah berdirinya Ibu Kota Nusantara. Dimulai dari tahun 2015 di mana Bappenas mewacanakan pemindahan Ibu Kota Negara untuk pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan juga tertulis bahwa pada tahun 2024, tepatnya 17 Agustus 2024, peringatan HUT Republik Indonesia ke-79 dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih ya sudah menonton video cerita kita. Semoga informasi tadi bermanfaat buat teman cerita yang mau cari tempat wisata yang berbeda dengan biasanya. Wisata sekaligus belajar. Kami sudah berhati-hati untuk menyampaikan informasi, semoga benar ya. Dan kalau ada yang salah, mohon maaf dan mohon koreksinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum.